Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga hari ini kalian tetap sehat dan semangat untuk kembali belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk kali ini kalian akan belajar mengenai pelajaran tematik, yaitu tema 5 subtema 1. Baik, seperti biasanya siapkanlah media buku sumber belajarnya dari buku Kartika tema 5 subtema 1. Berikutnya untuk muatan pelajaran PPKN. Hari ini yang akan kalian pelajari adalah mengenai Sumpah Pemuda. Kebetulan beberapa hari yang lalu kita ikut melaksanakan peringatan Sumpah Pemuda, walaupun tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah wujud sikap para pemuda dan pelajar pada tahun 1928 yang mencerminkan sikap persatuan melawan penjajahan. Jadi pada saat itu tahun 1928 negara kita masih bersifat kedaerahan sebelumnya, dan penjajahan dari pihak Belanda pada saat itu sudah sangat tidak tabu. Artinya hampir semua lini, semua tempat, semua hal sudah dikuasai oleh Belanda. Nah, pada tahun tersebut para pemuda dan pelajar se-Nusantara kemudian bergerak, mempunyai ide bagaimana caranya agar Indonesia ini benar-benar mampu menjalankan negaranya sendiri tanpa dijajah negara lain. Tekad para pemuda dari seluruh penjuru negeri Nusantara diwujudkan dalam sebuah ikrar yang disebut dengan Sumpah Pemuda saat Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Nah, wujud dari ide kebangkitan para pemuda dan pelajar pada saat itu diwujudkan dengan mengadakan sebuah kongres, yang mana kongres tersebut dilaksanakan hingga 2 kali. Nah, pada saat Kongres Pemuda yang kedua, tepatnya tanggal 28 Oktober 1928 ini, kemudian dicetuskan dalam sebuah ikrar dengan nama Sumpah Pemuda. Nah, apa itu isi dari Sumpah Pemuda? Isi Sumpah Pemuda tersebut adalah ada 3. Nah, ini yang beberapa waktu yang lalu sudah kalian pelajari dengan cara menghafalkan. Pak Guru minta kalian tidak hanya menghafalkan tapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 3 tersebut, yang pertama yaitu 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, makna dari setiap butir isi Sumpah Pemuda ini sangat dalam, ya, sangat dalam. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia, artinya semua ini 1, 2, 3 itu mengatasnamakan putra putri Indonesia. Artinya setiap rakyat Indonesia, terutama yang muda, itu mempunyai ikrar yang sangat kuat. Yang pertama, mengaku bertumpah darah yang satu. Artinya semua rakyat Indonesia tumpah darah yang satu, hanya satu tumpah darahnya, yaitu tanah air Indonesia. Selama itu manusia yang ada di Indonesia ini adalah warga negara Indonesia, maka kita satu, yaitu satu tanah air Indonesia.
Dua, yaitu mengaku berbangsa yang satu, walaupun Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Bangsa kita hanya satu, yaitu bangsa Indonesia. Artinya bangsa yang bersifat kenegaraan ini adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa persatuan. Bahasa persatuan kita hanya satu, yaitu bahasa Indonesia. Manakala beberapa atau salah satu dari rakyat Indonesia dari seluruh penjuru negeri bersatu dalam sebuah tempat, maka yang dipakai adalah wajib bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Berikutnya yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia yang akan kalian pelajari mengenai pokok pikiran teks non-fiksi. Apa itu pokok pikiran teks non-fiksi? Yaitu teks yang berisikan kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Non-fiksi itu yang berisikan kejadian sebenarnya, yang bersifat informatif, artinya yang memberikan informasi tentang kebenarannya. Sedangkan teks fiksi adalah teks yang berisikan cerita hayalan dan tidak nyata. Ini kebalikan dari non-fiksi. Artinya di sini sekalian kalian mempelajari baik fiksi maupun non-fiksi. Nah, berikutnya yaitu mencari pokok pikiran dari teks non-fiksi. Apa itu pokok pikiran? Ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Seperti yang telah lalu kalian pelajari, pokok pikiran, ide pokok ataupun gagasan itu sama artinya. Bagaimana cara mencari pokok pikiran? Yaitu biasanya terletak pada kalimat utama, dan kalimat utama selalu bersifat umum dan masih memerlukan penjelasan secara rinci. Jadi sebuah paragraf itu pasti mempunyai kalimat utama, dan kalimat utama itu bersifat umum. Cari kalimat yang bersifat umum. Sebagai contoh di sini ada: berdasarkan fungsi dan aspek penyusunnya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Ini kalimat pertama. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini kalimat kedua. Adapun komponen abiotik terdiri dari semua hal yang termasuk benda mati. Contohnya tanah, udara, air, matahari, dan lain sebagainya. Nah, di sini pada contoh ini yang menjadi kalimat utama yaitu kalimat yang bersifat umum. Mana kalimat yang bersifat umum? Yaitu ada pada kalimat yang pertama, kalimat nomor 1 ini itu bersifat umum. Ya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua komponen, komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, pada kalimat berikutnya itu ada penjelasan mengenai komponen biotik dan komponen abiotik. Artinya ini bersifat rinci. Kalimat-kalimat berikutnya bersifat rinci. Berarti kalimat utama atau kalimat umum ada di depan. Ya, maka di sini pokok pikiran kita sudah mendapatkannya, yaitu ada pada kalimat pertama, yaitu berdasarkan fungsi dan aspek penyusunnya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Ini yang menjadi pokok pikiran. Berikutnya muatan pelajaran IPA, yaitu mengenai ekosistem dan jenis beserta golongannya. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam sebuah ekosistem terdapat dua jenis komponen, yaitu komponen biotik adalah makhluk hidup. Artinya biotik ini berupa makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan.
Sedangkan komponen abiotik berupa benda mati, ada tanah, ada air, matahari, angin, dan sebagainya. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya, beberapa waktu yang lalu kalian sudah mempraktekkan masing-masing pada suatu tempat, pada suatu lokasi yang berada di luar rumah ya. Kalian mencari tempat pada suatu lokasi yang ada di luar rumah, agar kalian ketahui bahwa kalian ini sedang berada pada ekosistem apa. Artinya tempat yang kalian tempati pada saat itu ada di mana. Nah, di sekitar kalian itu ada apa saja. Nah, disitulah kalian bisa mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kalian itu ada dua komponen, yaitu biotik maupun abiotik. Ada yang berupa makhluk hidup di sekitar kalian, entah itu hewan, entah itu tumbuhan. Ada juga yang berupa benda mati, abiotik, entah itu tanah, entah itu air, bahkan hanya angin maupun matahari, itu termasuk abiotik ya. Kalian sudah melakukan praktek dengan sangat baik, dan apresiasi untuk kalian, hebat anak-anak. Berikutnya, dua jenis ekosistem. Nah, di sini ada ekosistem terbagi menjadi dua jenis menurut tempatnya ya. Ada ekosistem darat. Apa saja itu? Hutan, padang rumput, sawah, dan lain sebagainya. Ada juga ekosistem air, yaitu berupa laut, sungai, dan tambak. Kalau yang sudah kalian lakukan kemarin itu rata-rata ekosistem darat, sebab kalian tidak mungkin pergi ke laut, tengah laut bahkan, atau sungai dan lain sebagainya. Nah, sekarang dari ekosistem tersebut, khusus pada ekosistem biotik, yaitu hewan, ini kalian mempelajari mengenai penggolongan hewan menurut makanannya. Ada 3 macam yang harus kalian ketahui sekarang, yaitu ada herbivora, pemakan tumbuhan, ada karnivora, pemakan daging, dan omnivora, pemakan segalanya. Apa itu contohnya? Herbivora contohnya yaitu, nah ini ada sapi, kambing, selain itu juga ada apa? Ada gajah, ada kuda, ada jerapah. Semua hewan yang memakan tumbuhan itu disebut golongan herbivora. Nah, berikutnya ada karnivora. Ada apa saja karnivora? Karena karnivora ini pemakan daging, contohnya yaitu semua hewan yang memakan daging. Ada macan, ada harimau, ada singa, ada buaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya omnivora. Apa itu omnivora? Hewan yang memakan segalanya. Segalanya itu artinya ya memakan tumbuhan, ya memakan daging, semua dia doyan, artinya mau memakan. Di sini ada ayam, ada tikus, ada juga selain itu beruang itu juga semuanya mau, dan lain sebagainya. Kalian cari sendiri. Pada muatan pelajaran selanjutnya yaitu IPS mengenai letak geografis atau astronomis pada peta. Apa itu letak geografis? Artinya di sini pengertiannya itu mengenai geografis adalah letak yang berhubungan dengan kenampakan alam ya. Kenampakan alam secara nyata. Nah, pada contoh Indonesia di sini letak geografisnya yaitu di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Artinya Indonesia itu terletak di antara dua benua ini, antara Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, secara astronomis, apa itu astronomis? Astronomis itu berupa garis khayal. Garis khayal itu
garis yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat mata, yang berupa garis bujur maupun garis lintang. Garis-garis di sini bisa kita lihat hanya ada pada peta, dan kita hanya bisa membaca, tidak bisa membuat, artinya tidak bisa menciptakan garis, tidak. Nah, letak Indonesia itu di antara apa secara astronomis? Di antara 6 derajat lintang utara dan di antara 11 derajat lintang selatan. Ini untuk garis lintang. Untuk garis bujur, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, sekarang peta. Peta itu apa? Peta adalah gambaran secara umum sebagian ataupun seluruh permukaan bumi pada suatu bidang datar dengan beberapa unsur tertentu. Unsur-unsur pada peta antara lain: 1. Ada judul peta. Ini contohnya judul peta Provinsi Bali. Ada garis astronomis. Nah, ini yang tadi kita pelajari. Inilah yang berupa garis astronomis. Garis yang berdiri ini itu disebut garis bujur, vertikal ini. Garis yang mendatar ini disebut garis lintang, garis horizontal ini ya. Pada titik 0 derajat ini disebut garis khatulistiwa yang sangat panas. Berikutnya ada ciri-ciri unsur peta, yaitu skala peta. Nah, ini disebut skala peta. Skala 1:1 juta, artinya setiap 1 cm pada gambar peta itu mewakili 1 juta senti ya. 1 juta senti, atau bisa disebut 1 juta senti kalau 1000 meter itu adalah 1 kilo ya. Berarti ini 1 juta kilometer, sama dengan ya 1 juta 10. Berarti kalau 3 ini ya, ini ada contohnya ya. 3 cm itu berarti 30 kilometer. Penunjuk arah sekarang. Penunjuk arah ini contohnya adalah ini penunjuk arah. Kemudian legenda dan simbol. Nah, ini yang dimaksud. Ini kenapa satu contoh satu gambar, 2 unsur ya. Pada legenda contoh gambar ini dalam satu kesatuan ini disebut legenda. Sedangkan simbol peta ini per gambarnya, per itemnya ini itu disebut simbol. Berikutnya STDP, yaitu mengenai tangga nada diatonis. Apa itu tangga nada diatonis? Ciri-ciri dari tangga nada diatonis di sini langsung ada 2, diatonis mayor maupun diatonis minor. Nah, pada diatonis mayor itu pada unsur karakter atau sifatnya bersifat riang gembira, yaitu mayor dan bersemangat. Sedangkan minor itu sifatnya sedih, kurang bersemangat, lembut dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan awal atau akhir nada? Pada diatonis mayor, awal akhir nada ini berupa nada do. Sedangkan minor itu la. Bagaimana dengan pola intervalnya? Pola interval mayor itu 1 1/2, 1 1 1/2. Sedangkan pola interval minor 1/2 1 1 1/2 1. Sedangkan untuk contoh lagu mayor, contoh lagunya yaitu Garuda Pancasila, Bangun Pemuda Pemudi, Sorak-sorak Bergembira. Sedangkan minor pola contoh lagunya yaitu Syukur, Himne Guru, dan Nyiur Pantai. Ini lembut, sifatnya sedih dan kurang bersemangat. Sampai di sini anak-anakku semua,
Semoga pembelajaran jarak jauh pada hari ini membawa manfaat bagi kalian semua di kemudian hari. Baik anak-anakku, tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga semangat. Semoga kalian tetap sehat sampai dengan pandemi ini berakhir dan kita bisa belajar seperti sedia kala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.